Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SIMAK UI. Soal-soal yang kita bahas adalah soal SIMAK UI tahun 2010. Mungkin sudah agak lama, namun soal ini tetap relevan bagi adik-adik yang ingin mau menembus UI ataupun perguruan tinggi negeri yang bagus lainnya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Luas segitiga pada gambar adalah titik-titik sentimeter kuadrat. Baik, kita lihat. Ini adalah segitiga, jumlah sudut-sudut segitiga 180 derajat, itu berarti sudut C bisa kita cari. Sudut C itu akan sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B tentunya. Berarti dikurang 45 derajat ditambah 105 derajat. Akan sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 105 derajat, kita dapat berapa? Ya, kita dapat 150 derajat. Jadi kita dapat 30 derajat. Jadi sudut C ini adalah 30 derajat. Ingat, yang ditanya adalah luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, bisa kita gunakan berbagai cara. Salah satu di antaranya, luas segitiga bisa dicari dengan rumus yang berlaku sangat umum, rumus yang sangat dasar sekali, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Seandainya kita anggap yang menjadi alas segitiga adalah garis AC, maka garis tinggi kalau yang menjadi alas AC adalah garis yang ini. Misalkan ini titik D, maka garis yang kita tarik adalah garis tinggi BD. Karena yang kita tarik adalah garis tinggi, maka ini pasti siku-siku. Oleh karena ini siku-siku, maka pastilah sudut yang ini akan 45 derajat juga. Apa sebab? Jumlah sudut-sudut segitiga harus tepat 180 derajat. Jadi kalau ini 45 derajat, ini 90, maka ini akan 45 derajat. Artinya apa? Kalau seandainya panjang AD itu sepanjang X, maka panjang BD juga akan sepanjang X. Ya, karena segitiga ABD menjadi segitiga sama kaki jadinya. Kok jadi segitiga sama kaki? Karena lihat, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Berarti dia segitiga sama kaki. Panjang kaki-kaki segitiga sama kaki akan sama. Kalau ini sepanjang X, maka ini akan sepanjang X. Dengan kata lain, CD akan menjadi 4 dikurang X. Ya, karena AC panjangnya 4, AD itu X, maka kalau CD saja, maka itu 4 kurang X. Seandainya kita nyatakan tangen dari sudut BCD. Ya, tangen dari sudut BCD, berarti lihatlah depan si BCD dan juga samping si BCD. Depannya sepanjang X, sampingnya 4 dikurang X. Ya, depannya sepanjang X, sampingnya 4 kurang X. Padahal, sudut BCD itu udah dapat tadi 30 derajat. Berarti boleh kita nyatakan tangen 30 derajat sama dengan X per 4 kurang X. Sementara tangen 30 derajat itu tangen sudut istimewa. Tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 sama dengan X per 4 kurang X. Ya, sepertiga akar 3 itu hasil merasionalkan seperakar 3 sebenarnya. Jadi boleh kita buat jadi seperti ini. Sekarang kita bermaksud mengisolasi X-nya. Kalau kita kalikan bersilang, kita akan dapat 4 dikurang X sama dengan akar 3X. Jadi boleh kita bilang juga akar 3X ditambah X sama dengan 4. Kita faktorkan keluar X, maka ini akan jadi akar 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau cuma X saja menjadi 4 per akar 3 tambah 1. Jadi luas segitiga yang tadi itu, yang setengah alas kali tinggi, ingat ketika alasnya AC, maka tingginya dB. Ketika alasnya 4 cm, maka tingginya X yang barusan kita dapat. Berapa itu? 4 per akar 3 tambah 1. Ya. Setengah kali 4 dapat 2, kita dapat 8
per akar 3 tambah 1. Biasanya opsi seperti ini nggak ada, rasionalkan lagi. Kita rasionalkan, berarti kita kali dengan akar 3 kurang 1 per akar 3 kurang 1. Ya. Akar 3 tambah 1 kali akar 3 kurang 1 dapat berapa? Ya, ini akan menjadi 3 kurang 1 dapat 2. 8 dengan 2 dapat 4. Kita dapat hasil akhir 4 dikali akar 3 kurang 1. Ya, dengan kata lain, opsinya sudah dapat, yaitu apa? Opsinya adalah P. Ini dia. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Sinus X sama dengan A. Ditanya 1 per 2A kuadrat dikurang 3 ditambah 1 per A kuadrat. 1 per 2A kuadrat dikurang 3 ditambah 1 per A kuadrat. Lihat ini pecahan. Pecahan yang di bawah, kita samakan penyebutnya, kita buat mereka semuanya berpenyebut A kuadrat. Kalau mereka semuanya berpenyebut A kuadrat, berarti 2A kuadrat menjadi 2A pangkat 4. Sementara yang kurang 3 menjadi kurang 3A kuadrat. Ditambah 1. Nah, ini sama saja dengan A kuadrat per 2A pangkat 4 dikurang 3A kuadrat ditambah 1. Padahal A itu adalah sinus X. Jadi kita substitusi dengan sinus X. Jadi A kuadrat berarti sinus X dikuadratkan. Sinus X dikuadratkan per A pangkat 4 berarti sinus X dipangkat 4-kan. Dikurang 3A kuadrat. Berarti sinus X dikuadratkan. Ditambah 1. Ya, biasanya sinus X dikuadratkan biasanya ditulis seperti ini. Sinus kuadrat X. Ya, selanjutnya ini boleh kita buat jadi 2 sinus pangkat 4X dikurang 3 sinus kuadrat X ditambah 1. Padahal berdasarkan sifat identitas trigonometri, 1 ini boleh kita ganti 1 ini boleh kita ganti dengan sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya, jadi ini menjadi sinus kuadrat X per 2 sinus pangkat 4X dikurang 3 sin kuadrat X ditambah. Lihat, satunya diganti dengan sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Sifat identitas. Kemudian, negatif 3 sinus kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ini sebenarnya lebih spesifiknya adalah 1 sin kuadrat X. Maka negatif 3 sin kuadrat X ditambah 1 sin kuadrat X, maka itu akan menjadi negatif 2 sin kuadrat X. Jadi, yang tadi itu udah boleh kita nyatakan dengan sinus kuadrat X per 2 sin pangkat 4X dikurang 2 sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Selanjutnya bisa kita nyatakan sinus kuadrat X per, kita keluarkan 2 sinus kuadrat X. Ya, bagian ini kita faktorkan, maka dia akan menjadi 2 sinus kuadrat X. Kemudian suku yang ini tinggal hanya sinus kuadrat X saja. Suku yang ini tinggal kurang 1 saja. Ditambah cos kuadrat X. Kemudian ingat, kembali kita bermain dengan sifat identitas trigonometri. Ingat sifat identitas trigonometri. Sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya apa? Sinus kuadrat X boleh kita nyatakan sebagai 1 dikurang cos kuadrat X. Jadinya, sinus kuadrat X kurang 1 boleh kita buat menjadi 1 kurang cos kuadrat X kurang 1. Sin kuadrat X-nya diganti dengan 1 kurang cos kuadrat X. Disederhanakan menjadi negatif cos kuadrat X.
Jadi persamaan yang tadi udah boleh kita buat menjadi sinus kuadrat X per 2 sinus kuadrat X negatif cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Lihat bahwa sinus kuadrat X kurang 1 sudah diganti dengan negatif cos kuadrat X. Maka persamaan ini boleh kita buat sinus kuadrat X per keluar cos kuadrat X. Kalau keluar cos kuadrat X, maka ini akan menjadi negatif 2 sin kuadrat X ditambah 1. Negatif 2 sin kuadrat X tambah 1, boleh aja kita artikan itu sebagai 1 kurang 2 sin kuadrat X. Ingat sudut rangkap ini tidak lain adalah kosinus 2X. Jadi ini semua sama dengan kosinus 2X. Itu berarti persamaannya udah bisa kita buat seperti ini. Ingat sinus per cos itu adalah tangen. Kalau sin kuadrat per cos kuadrat berarti tangen kuadrat. Tangen kuadrat X. Ini per cos 2X. Per cos atau kebalikan dari cos itu adalah sekan. Berarti ini sama dengan sekan 2X yang 1 per cos 2X-nya. Jadi hasil akhir adalah tangen kuadrat X sekan 2X. Tugas kita di sini hanya menyederhanakan. Coba cek option yang tangen kuadrat X sekan 2X. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi YX sama dengan 2 cos 2 per VX cos 2 ditambah sin 2 per VX sin 4 per cos 2. Maka periode dari fungsi tersebut adalah, lihat di sana sudut-sudut yang tidak istimewa, ada 2. Ya, tapi nggak usah panik, ini tidak sulit kok. Ingat, periode itu berhubungan dengan koefisiennya si X. Jadi, ini ada 2 suku, ada 2 kelompok suku. Mau kita sederhanakan terlebih dahulu. Y X sama dengan 2 cos 2 per VX cos 2 ditambah sin 2 per VX sin 4 per cos 2. Ingat, sin 4 ini boleh kita artikan sebagai sudut rangkap. Sudut rangkap dari sinus 2 kali 2. Ya. Sinus 4 itu boleh kita artikan sebagai sudut rangkap dari sinus 2 kali 2. Ya. Artinya apa? Ini boleh kita ganti dengan 2 sin 2 cos 2. Nah, jadi modalnya atau alatnya adalah sudut rangkap. Jadi ini udah bisa kita coret sekarang. Ya, ini coret kemari, tinggallah 2 sin 2. Maka persamaannya udah bisa kita buat menjadi seperti ini. 2 cos 2 per V X cos 2. Sin 2 per Vx dikali 2 sin 2. 2 yang ini kita buat sebagai koefisien saja. Jadi 2 sin 2 per V X, terus di sini sinus 2. Nah, sekarang coba lihat. Lihat pola ini. Cos, cos, sin, sin. Wah, ini akan mengingatkan kita ke rumus jumlah dan selisih sudut untuk yang cos. Ya, biar lebih jelasnya coba lihat ini. Kalau keluar 2, maka persamaannya akan menjadi cos 2 per V X cos 2 ditambah sin 2 per Vx kemudian sin 2. Lihat ini. Ini boleh kita artikan sebagai cos alfa cos beta sin alfa sin beta. Ingat, ini bisa kita artikan sebagai cos 2 per Vx dikurang 2. Bisa kita artikan seperti itu. Cos 2 per Vx dikurang 2. Boleh kita buat menjadi cos 2 Vx cos 2 ditambah sin 2 Vx sin 2. Nah, kalau kita mau mengecek. Jadi,
Udah kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu Ix sama dengan 2 cos 2 per Vx dikurang 2. Ingat, yang diminta adalah periodenya. Periode, kalau rumus dasar dari periode cos, ini fungsi cos yang paling sederhana. Y sama dengan cos X. Periodenya ini adalah 2V. Sekarang dimodifikasi. Y sama dengan 2 cos 2 per Vx dikurang 2. Ya, kalau ada soal seperti ini, kita hanya fokus ke koefisien X-nya saja. Koefisien X. Koefisien X-nya 2 per V. Maka periode yang baru atau periode untuk persamaan yang sedang kita hadapi ini, itu akan menjadi periode yang standar dibagi koefisien X-nya. Berapa koefisien X-nya? 2 per V. Maka 2 per 2 kita dapat 1, V dibagi 1 per V, kita dapatkan V kuadrat. Oke, sudah hadir opsinya saya rasa. Benar, opsinya adalah C. Sudah hadir. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 4 tambah 2 akar 3. Sudut ABC-nya 30 derajat. Titik D berada pada AB sedemikian sehingga CD tegak lurus dengan AB dan panjang BD sama dengan 1. Maka sinus sudut ABC berapa? Ya, kita gambarkan segitiganya. Misalkan segitiganya berbentuk seperti ini. Ini titik A, B, kemudian ini titik C. Panjang AC katanya 4 tambah 2 akar 3. Kemudian titik D berada pada AB. Sedemikian sehingga CD tegak lurus dengan AB. Berarti itu adalah garis tinggi. Ada garis tinggi CD. Berarti ini tegak lurus. Dengan AB, panjang BD katanya 1 satuan. AC 4 tambah 2 akar 3 satuan. Terus BD 1 satuan. Ya, secara gambar memang kurang pas, tapi itu tidak masalah. Karena ini 4 tambah 2 akar 3, ini 1. Karena kalau dipikir-pikir, dia nggak pas. Tapi nggak jadi masalah dalam kasus ini. Kemudian tadi sudut ABC berapa? Sudut ABC diketahui 30 derajat. Jadi ini katanya 30 derajat. Mohon maaf, ini bukan sudut ABC yang 30, tapi sudut BAC. Ya. Jadi ini BAC ya. BAC yang 30. Ini yang 30 derajat. Jadi sudut ABC yang diminta. Lebih tepatnya yang diminta adalah sinus sudut ABC. Oke. Kita lanjut. Karena BC tegak lurus dengan AB, dia garis tinggi tadi. Ya, misalnya kita buat panjang ruas garis BC. Panjang garis tinggi itu adalah sepanjang T. Misalkan kita buat panjang ruas garis BC itu sepanjang T. Kemudian coba lihat, apabila kita mengaitkan ke sinus, berarti sinus 30 itu akan T per 4 tambah 2 akar 3. Atau dengan kata lain, kalau kita perhatikan segitiga ABC, pada segitiga ABC dibicarakan miring dan depan, berarti kita memilih sinus. Jadi, bisa kita katakan sinus dari 30 derajat akan sama dengan T per 4 tambah 2 akar 3. Padahal sinus 30 derajat adalah setengah T per 4 tambah 2 akar 3. Kita kalikan silang, kita dapat T sama dengan setengah kali 4 tambah 2 akar 3, itu adalah 2 tambah akar 3. Jadi panjangnya si T sudah kita tahu.
yaitu 2 tambah akar 3. Sekarang coba lihat, yang menjadi sasaran adalah sinus sudut ABC. Misalkan ini sebesar beta. Ya, yang misalkan yang ditanyakan adalah sinus beta. Kalau sinus beta berarti depan per miring. Kita butuh miringnya. Jadi kita harus tahu panjang BC terlebih dahulu. Kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras. BC itu adalah akar dari yang ini, yang DC dikuadratkan ditambah yang BD dikuadratkan. Berarti 2 ditambah akar 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Ya, kita dapat apa? Kita dapat 2 tambah akar 3 dikuadratkan, 4 ditambah 4 akar 3 tambah 3, 1 kuadrat 1. 4 tambah 3 tambah 1, kita dapat 8. 8 tambah 4 akar 3. Kalau kita faktorkan, keluar 4, maka yang di sini jadi 2 ditambah akar 3. Kemudian akar 4 dapat 2, tinggal di sini 2 ditambah akar 3. Ya, akar 2 ditambah akar 3. Sinus beta udah bisa kita nyatakan. Sinus beta akan sama dengan depannya si beta yang 2 tambah akar 3 per miringnya sudut BCD. Miringnya BCD yaitu BC udah kita dapat barusan 2 akar 2 tambah akar 3. Ya, ini mirip ya, akar 2 tambah akar 3, 2 tambah akar 3. 2 tambah akar 3 boleh dipahami sebagai 2 tambah akar 3 diakarkan, dikuadratkan. Kok dibuat seperti itu? Ya, biar ada yang dicoret. Ya, jadi ini bisa kita buat jadi akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3 per 2 akar 2 ditambah akar 3. Ya, kelompok yang ini sama saja dengan kelompok ini. Itu artinya bisa dicoret. Kita dapatkan akar 2 ditambah akar 3 per 2. Kita dapat setengah akar 2 ditambah akar 3. Tapi opsi seperti ini biasanya nggak ada. Coba kita cek. Tak sudah ada atau enggak? Ya, belum ada. Jadi tugas kita menyederhanakan ini. Nah, coba ingat kembali yang gini. Akar A ditambah B ditambah 2 akar AB. Ini boleh dibuat menjadi akar A ditambah akar B. Nah, inilah modal kita untuk menyelesaikan soal yang tadi itu. Ini alat kita. Jadi lihat ada dua-duanya di sini. Jadi kita modifikasi yang akar 2 tambah akar 3 ini menjadi seperti yang di atas tadi. Ya. Lihat ada dua-duanya. Kalau kita modifikasi menjadi ada 2 di sini, maka harus ada akar 4. Kok ada akar 4? Per akar 4 supaya tetap ekuivalen. Coba lihat akar 4 2 dibagi 2 1. Ini kan saat ini. Oke, jadi boleh kita buat jadi seperti ini. Akar 2 ditambah 2 akar 3 per 4. Kita satukan akar 3 per akar 4, kita dapat akar 3 per 4. Ya, pekerjaan kita masih berlanjut. Nah, kita cari 2 bilangan yang ditambahkan 2 dan dikalikan 3 per 4. Cari 2 bilangan ditambahkan 2 dikalikan 3 per 4. Ingat, 2 itu boleh kita artikan sebagai
Ingat, 2 itu boleh kita artikan sebagai 4/2. Ya, jadi bilangan itu boleh kita katakan sebagai 3/2 dengan 1/2. Lihat, 3/2 tambah 1/2 sama dengan 4/2. 3/2 kali 1/2 sama dengan 3/4. Ya. Jadi, ini boleh kita modifikasi menjadi akar 3/2 ditambah 1/2 ditambah 2 akar 3/2 dikali 1/2. Artinya ini boleh kita buat menjadi akar 3/2 ditambah akar 1/2. Jadi begitu cara menyederhanakan yang tadi. Kita kembali melanjutkan langkah penyelesaiannya. Setengah. Akar 2 tambah akar 3, lihat, itu tadi sudah boleh kita ganti dengan akar 3/2 ditambah akar 1/2. Kita rasionalkan, setengah. Akar 3/2 dirasionalkan menjadi akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Akar 1, 1, akar 2, akar 2. Ini disederhanakan menjadi seperti ini. Rasionalkan juga. Kita akan dapat 1/2. Akar 2 kali akar 2 setengah. Jadi setengah akar 6. Setengah akar 2. Kalau kita faktorkan, keluar setengah, kita dapat 1/4. 1/4 akar 6 tambah akar 2. Jadi inilah jawaban akhirnya, 1/4 akar 6 tambah akar 2. Jadi jawabannya adalah dodol. X lebih besar atau sama dengan V/2, X lebih kecil atau sama dengan 3V/2. Artinya dia berada di kuadran yang kedua. X berada pada kuadran yang kedua. Ditanya kosinus X, berarti kosinus X nanti pastilah negatif. Kenapa? Karena di kuadran yang kedua, kosinus X bertanda negatif. Jadi ini udah pasti salah. Persamaan 1 kurang 4 cos X per 2 sin X ditambah 2 sin X per 1 kurang cos X sama dengan 7. Berarti kita harus menyederhanakan. Lihat, dia berbentuk pecahan, berarti harus kita samakan penyebutnya. Kalikan bersilang, 1 kurang 4 cos X dikalikan dengan 1 kurang cos X. Sementara yang 2 sin X dikalikan dengan 2 sin X. Jadi kita kalikan dengan dirinya sendiri. Kita dapat 2 sin X kuadrat. Kita dapat nantinya 4 sin kuadrat X. Yang di bawah kalikan. 2 sinus X dikalikan dengan 1 kurang cos X. Sama dengan 7. Kita kalikan ini kemari. Ini kemari. Ini kemari. Kemudian ini kemari. Berarti kita dapat 1 dikurang cos X dikurang 4 cos X ditambah 4 cos kuadrat X. Kemudian yang tambah 2 sin X dikuadratkan boleh kita buat menjadi 4 sin kuadrat X. Yang ini sebelum kita kalikan boleh juga kita urai dulu. Kalau kita urai dulu kita dapat apa? Iya, 2 sin X kurang 2 sin X cos X. Sama dengan 7. 1. Negatif cos X dikurang 4 cos X. Kita dapat negatif 5 cos X. Ditambah 4 cos kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat X. Kita faktorkan keluar 4-nya. Tinggal cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Dan ingat, ini adalah identitas. Boleh diganti dengan 1. Karena cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Kalikan 7 dengan ini semua. Kita dapatkan apa? Ya, 14 sin X dikurang 14 sin X
cos X. Persamaannya udah bisa dibuat lebih sederhana. 1 dikurang 5 cos X ditambah 4. Yang ini kita faktorkan, keluar 14 sin X-nya. Tinggal di sini 1, tinggal 1 kurang cos X. Kemudian 1 tambah 4 itu 5. Jadi akan setara dengan 5 dikurang 5 cos X. Sama dengan yang di atas itu tadi. Itu setara dengan, kalau kita faktorkan keluar 5, 1 dikurang cos X. 14 sin X, 1 kurang cos X. Wow, ini faktor yang sama. Berarti bisa disederhanakan. Kedua ruas dibagi 1 kurang cos X, tinggallah 5 sama dengan 14 sinus X. Atau boleh kita buat bahwa sinus X sama dengan 5/14. Kita gambarkan pada segitiga seperti dia. Sinus itu bagian depan dibandingkan dengan bagian miring. Seandainya di sini X, berarti yang depan ini 5, yang miringnya 14. Berdasarkan Pythagoras, kita dapat sisi yang ini akar dari 14 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 196 dikurang 25, kita dapatkan 171. Jadi, kalau ditanya ke kita cos X, sudah bisa kita katakan berapa? Cos X bagian samping berarti akar 171. Dibandingkan dengan miring berarti per 14. Ingat, dia berada di kuadran kedua, nilai cos bertanda negatif. Jadi jawabannya udah bisa kita nyatakan, jawabannya adalah bola. Nomor 6, nilai maksimum dari M per 15 sin X kurang 8 cos X tambah 25. Coba kita buat dia dalam bentuk persamaan fungsi trigonometri. Kita kasih nama dia sebagai, katakanlah Y. Jadi Y sama dengan M per 15 sinus X dikurang 8 cos X ditambah 25. Katanya nilai maksimum fungsi ini adalah 2. Ditanya nilai M. Lihat, ada pola sin cos. Biasanya kalau ada soal yang mengandung ini akan diganti. Nah, ingat persamaan trigonometri yang berbentuk seperti ini. Kalau A cos X ditambah B sin X, maka ini bisa ditukar dengan K cos X dikurang alfa. Yang mana K ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara alfa itu adalah arcus tangen dari B per A. Ya, jadi persamaan yang ini jangan sampai adik-adik lupakan karena sangat sering digunakan dalam memecahkan soal. Yang 15 sin X dikurang 8 cos X, boleh kita buat itu menjadi negatif 8 cos X ditambah 15 sin X. Itu berarti udah bisa kita cari K-nya. K-nya akan sama dengan akar dari negatif 8 kuadrat, 64, 15 kuadrat, 225. Kita sederhanakan, ini jadi akar berapa? Ya, 289. Akarnya 17. Ingat, alfa itu tadi arcus tangen B per A. Berarti ini arcus tangen 15 per negatif 8. Ini tak perlu kita sederhanakan lebih lanjut ya pada soal ini. Tapi mungkin di kasus lain atau di kondisi lain harus disederhanakan. Intinya kita udah boleh langsung menyatakan informasi yang tadi itu ke persamaan fungsinya. Yang Y sama dengan M. 15 sin X kurang 8 cos X itu udah bisa digantikan dengan K. Kemudian masuk cos. Kemudian masuk X. Lihat rumusnya. Masuk X. Kemudian dikurang alfa. Tambah 25-nya belum masuk. Ini dia baru masuk. Tambah 25. Katanya ketika Y-nya maksimum, dia mencapai Y sama dengan 2.
Ingat bahwa kalau dia mencapai maksimum, maka ini harus sekecil mungkin. Kok jadi sekecil mungkin? Karena ini pembagian. Supaya hasil bagi sebesar mungkin, maka yang membagi harus sekecil mungkin. Jadi ini kita buat minimum kan. Ya, jadi ini kita buat minimum. Ini udah tetap ada atau konstan 25. Jadi hanya ini yang bisa kita atur menjadi seminimal mungkin. 17 cos X dikurang alfa kita atur seminimal mungkin, sekecil mungkin. Ingat nilai cos paling kecil itu negatif 1. Ya, jadi karena dia mau kita atur minimum, maka kita pilih nilai cos yang paling kecil yaitu negatif 1. Kita tak peduli berapa nilai alfa. Yang jelas nilai cos nanti pasti paling kecil negatif 1. Jadi kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana. 2 sama dengan M. Ingat tadi 17 cos X kurang alfa. Untuk cos X kurang alfanya kita atur menjadi negatif 1. 17 kali negatif 1, negatif 17. Ditambah 25. Negatif 25, negatif 17 tambah 25 kita dapat berapa? Ya, kita dapat 8. Jadi kita dapat M sama dengan berapa? 16. Cek opsinya. Opsinya adalah bola. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor yang ke-7. Fx sama dengan sinus X ditambah setengah cos 2X tambah 1. X mulai dari negatif V sampai dengan V. Atau mulai dari negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Fx sama dengan sinus X. Cos 2X kita atur dalam bentuk sin. Kalau kita atur dalam bentuk sin, maka kita dapat 1 kurang 2 sin kuadrat X ditambah 1. Kita atur dalam bentuk sin supaya lebih koheren dengan suku yang pertama yang sinus X. Kita sederhanakan, kita akan dapat Fx sama dengan sinus X tambah setengah kali 2 sin kuadrat X, kita dapatkan 1 sin kuadrat X, atau langsung aja sin kuadrat X tambah 1. Biasanya kita akan menulis dari pangkat tertinggi duluan. Berarti negatif sin kuadrat X ditambah sin X. Setengah tambah 1, 1/2 atau 3/2. Lihat bentuk ini. Bentuk ini mengingatkan kita kalau dia berbentuk kuadrat. Ya, dia seperti fungsi kuadrat. Dan Fx akan mencapai maksimum kalau dia fungsi kuadrat ketika absisnya negatif B/2A. Atau ketika sinus X negatif 1/2 kali negatif 1. Ingat yang ini, kalau ada fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Syarat mencapai maksimum, syarat Y mencapai maksimum atau optimal, atau di kasus lain minimal, X-nya itu negatif B/2A. Jadi itu yang kita lakukan di sini. Jadi B-nya di sini 1, kemudian A-nya di sini negatif 1. Ya, itu alasan kenapa dapat sinus X sama dengan negatif 1/2 kali negatif 1 atau setengah. Padahal sinus X sama dengan setengah itu terjadi ketika X-nya sama dengan 30 derajat atau ketika X-nya di kuadran kedua. Karena ini mencakup kuadran kedua, ingat sampai 180 derajat, maka boleh kita masukkan yang setara dengan 30 derajat di kuadran 2, yaitu 180 derajat dikurang 30 derajat, berarti 150 derajat. Ini sama dengan 1/6 V. Sedangkan ini sama dengan 5/6 V. Ingat, itu tadi masih syarat. Berarti Fx maksimum akan sama dengan negatif. Substitusi nilai sinus X supaya dia maksimum itu, atau yang setengah itu. Kemari, sinus X setengah kuadrat ditambah 1 kali sinus X, 1 kali setengah, tambah 3/2. Negatif 1/4 ditambah setengah ditambah 3/2. Kita buat dalam perempat,
Ini menjadi negatif 1/4 tambah 2/4 ditambah 6/4. Kita dapat berapa? Iya, kita dapat 7/4. Selain itu, kita harus pertimbangkan kalau nilai sinus X terbesar itu 1, sinus X terkecil itu negatif 1. Ini untuk yang maksimum, kemudian ini yang untuk minimum. Kalau kita masukkan yang sinus X sama yang 1, itu akan menjadi negatif 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 3/2. Kita dapat berapa? 3/2. Kalau kita masukkan sinus X yang paling besar itu 1, yaitu 3/2, ini masih lebih kecil dari 7/4. Jadi bukan 3/2 yang maksimumnya, tapi 7/4. Untuk yang minimum, F1, untuk yang minimum, ini bukan F1 ya, tapi Fx saja. Karena kita belum memasukkan sudut. Supaya Fx-nya minimum, maka sinus S-nya kita buat minimum, yaitu negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat ditambah sinus S yang minimum, yaitu negatif 1, ditambah konstantanya 3/2. Kita dapat berapa? Kita dapat negatif 1 kuadrat, 1 negatifkan negatif 2. Negatif 2 tambah 3/2, kita dapatkan berapa? Negatif setengah. Ya. Jadi dia akan minimum di sini. Dia akan minimum di sini dan mencapai nilai maksimum 7/4. Nilai maksimumnya 7/4, nilai minimumnya negatif setengah. Kemudian syarat dia mencapai maksimum tadi, supaya dicapai dia 7/4, maka S-nya harus 1/6 V atau 5/6 V. Coba kita cek, ini pilihan bertingkat. Nilai maksimum 7/4, iya benar. Nilai minimum negatif setengah, iya benar. Nilai maksimum dicapai ketika S-nya V/6 dan 5 V/6. Benar juga. Nilai minimum negatif 7/4, bukan, tapi negatif setengah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. Berarti jawabannya adalah A. Jadi demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Dukung saya membangun channel saya. Tolong like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.